Shalom, salam sejahtera bagi kita semua di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam program Mimbar Agama Renungan Minggu Kantor Kementerian Agama Kota Bitung. Tema renungan kita pada pagi hari ini saya angkat yaitu tentang jangan tawar hati. Kita akan baca firman Tuhan yang saya ambil di dalam Amsal 24 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Saudara kekasih, setiap orang pasti pernah mengalami apa yang disebut dengan tawar hati. Terlebih ketika mereka sedang diperhadapkan pada pergumulan yang berat. Tawar hati menunjukkan pada suatu kondisi hati yang dilanda kekecewaan mendalam karena beratnya beban yang harus ditanggung oleh seseorang. Tawar hati inilah yang mengakibatkan seseorang menjadi lemah, dan tawar hati inilah yang mengakibatkan seseorang kehilangan semangat dan putus asa. Jika kita tawar hati pada masa kesesakan, maka firman Tuhan yang dikatakan di dalam Amsal 24 ayat 10, kecillah kekuatan kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika mendapat mandat untuk memimpin bangsa Israel menggantikan Musa, Tuhan mengingatkan kepada Joshua di dalam Joshua 1 ayat 9b, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara-saudara yang kita kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bangsa Israel adalah bangsa yang dikenal dengan keras tengkuk, bangsa yang tidak mendengarkan Tuhan. Banyak kali Tuhan menolong, tetapi kadangkala mereka menyimpang dari apa yang Tuhan katakan kepada mereka. Dan tanggung jawab Joshua untuk menggantikan Musa membawa bangsa Israel ini masuk ke dalam tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Betapa beratnya Joshua harus menanggung ketika bangsa Israel tidak patuh dan tidak taat kepada Joshua. Kadangkala membuat Joshua menjadi tawar hati atau kecut hatinya. Tetapi dia tetap kuat karena firman Tuhan yang memberikan dia kekuatan dan bahkan janji Tuhan kepada Joshua, hingga dia bisa menjadi seorang yang kuat yang bisa membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Jika Joshua terus tawar hati ketika dia membawa bangsa Israel ini, tentu kita tahu bahwa niscaya dia tidak akan mampu membawa bangsa Israel ini merebut tanah Kanaan. Dan pada akhirnya Joshua tetap terus berjalan dengan iman. Ia memimpin bangsa Israel ini. Ia diberikan kekuatan dari Tuhan. Dan Tuhan menjanjikan kepada Joshua di dalam Joshua 1 ayat 3, di sana dikatakan, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berjalan dengan iman bukanlah suatu tindakan nekat tanpa dasar, tapi tindakan yang disertai dengan keyakinan akan firman Tuhan, mempercayakan diri kepadanya dan taat kepadanya. Berjalan dalam iman berarti tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal.
2 Korintus 4 ayatnya yang ke-18. Dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan di sana, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara yang kekasih, tetaplah percaya pada pemeliharaan Tuhan. Adalah hal yang mutlak bagi setiap orang yang percaya. Yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan melebihi batas kemampuan kita. Pada saat yang tepat, Dia pasti akan memberikan jalan keluar. Karena Tuhan adalah Allah yang baik, yang senantiasa menolong kita. Karena itu, janganlah kita lupa untuk selalu bersyukur dalam segala hal dan mengamini setiap janji Tuhan dalam kehidupan kita. Akhirnya saudara-saudara kekasih, mari sambutlah hari esok dengan iman dan janganlah tawar hati lagi. Sekian firman Tuhan pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.